Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Saputra dengan NIM 22014897 dari kelas Bisnis Digital 01. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS mengenai bisnis digital yang membahas mengenai startup pendidikan online. Yang pertama, membahas mengenai tantangan. Dalam proses pengembangan platform pendidikan online, tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi, baik oleh pengajar maupun siswa sendiri. Tantangan yang sering terjadi pada penggunaan platform pendidikan online sebagai berikut. Yang pertama mengenai tantangan terhadap konten. Perubahan dari sistem pembelajaran tradisional ke pembelajaran secara online menyebabkan kurangnya konten yang ada dalam platform untuk menginspirasi siswa, sehingga jika konten dalam platform pendidikan online tersebut monoton dan kurang interaktif, maka akan membuat minat siswa jadi berkurang untuk belajar menggunakan platform tersebut. Informasi tersebut saya kutip dari blog unmaha.ac.id. Tantangan yang selanjutnya adalah mengenai tantangan teknologi. Pengembangan teknologi platform pendidikan online harus diperhatikan karena ada beberapa faktor agar proses pembelajaran secara digital dapat berjalan dengan baik. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama, ada faktor mengenai perangkat dan koneksi internet. Mengutip dari timesindonesia.co.id, menurut data yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di tahun 2023 ada sebanyak 2.881 desa yang belum mempunyai akses internet. Tentunya permasalahan koneksi internet tersebut perlu diperhatikan dalam pengembangan platform. Belum lagi jika pengguna platform pendidikan online ini mempunyai keterbatasan perangkat yang dimiliki untuk mengakses platform. Untuk itu perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi agar semua dapat dijangkau oleh pengguna. Selanjutnya, faktor mengenai SDM pengajar. Dalam sistem pendidikan online, tentunya membutuhkan guru dengan kualitas dan kemampuan yang tinggi terhadap teknologi. Selain itu, pengajar juga harus proaktif dan kreatif dalam pembuatan materi pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan saat belajar secara online. Selanjutnya, faktor mengenai keamanan platform. Keamanan data dalam platform juga harus diperhatikan karena risiko terhadap pencurian informasi dan pengubahan data secara ilegal akan merugikan pengguna platform tersebut. Sumber informasi saya peroleh dari mtssirnarasa.sch.id. Selanjutnya adalah tantangan mengenai interaksi pengguna. Pembelajaran secara online merupakan sebuah kebiasaan baru, sehingga para guru maupun siswa harus bisa membiasakan untuk belajar mengajar secara online. Salah satu aspek yang mempengaruhi transisi dari pembelajaran offline ke online adalah komunikasinya. Saat belajar secara offline, memungkinkan guru dan siswa berinteraksi secara langsung. Untuk itu, proses pengembangan platform ini harus memastikan keefektifan dalam komunikasi agar sama halnya dengan belajar secara offline. Inspirasi informasi saya ambil dari inspiringindonesia.com. Yang selanjutnya membahas mengenai kurikulum. Untuk menyusun sebuah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna, perusahaan startup pendidikan online dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, melakukan riset data. Dalam riset data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa melalui berbagai sumber, termasuk observasi di kelas, tes kemampuan, kuesioner, dan interaksi dengan antar siswa. Hal ini dapat memberikan hasil mengenai gaya belajar siswa, penguasaan materi siswa, minat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai analisis data. Setelah melakukan riset, maka selanjutnya adalah menganalisis data hasil riset tadi. Perusahaan dapat mencari pola yang dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar bagi siswa.
Hasil hasil analisis ini dapat digunakan untuk merancang kurikulum yang tepat. Selanjutnya adalah menerapkan hasil analisis. Hasil analisis dapat digunakan untuk merancang kurikulum pembelajaran bagi siswa agar sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan dapat memilih metode pengajaran yang sesuai dan mengintegrasikan teknologi pendidikan yang tepat dan menyediakan media belajar yang sesuai. Sumber informasi saya peroleh dari guruinovatif.id. Selanjutnya adalah membahas mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk pembuatan konten. Dalam mengatur strategi untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang berkualitas, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang pertama, mencari ahli yang kompeten, melibatkan ahli materi pelajaran dalam pengembangan dan peninjauan konten untuk memastikan akurasi dan relevansi, sehingga materi belajar dapat mudah diterima oleh siswa yang menggunakan platform tersebut. Yang kedua adalah memastikan konten tersebut berkualitas. Menerapkan proses peninjauan yang ketat untuk memastikan kualitas konten sebelum dipublikasikan, sehingga kualitas konten sudah dipastikan berkualitas dan relevan ketika dipublikasi. Yang ketiga adalah pembaruan konten secara berkala. Untuk menjaga materi tetap terbaru, perlu untuk melakukan pembaruan konten secara berkala untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam bidang yang relevan, sehingga konten-konten yang ada dalam platform dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, dan juga dapat sesuai dengan kurikulum yang terbaru dari pemerintah. Selanjutnya adalah kolaborasi menggunakan AI. Perusahaan dapat menerapkan teknologi AI dan analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama, teknologi AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kursus dan materi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar individu pengguna. Yang kedua, melalui gaya belajar pengguna, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan konten dan kecepatan pembelajaran berdasarkan performa pengguna dalam platform. Yang ketiga, teknologi AI dapat digunakan untuk memberikan umpan balik dan penilaian yang membantu pengguna untuk melacak kemajuan mereka dan mengidentifikasi bagian yang membutuhkan peningkatan. Selanjutnya adalah membahas mengenai fitur platform. Untuk meningkatkan pemahaman materi bagi pengguna platform ini, dapat ditambahkan beberapa fitur seperti yang pertama, fitur kuis dan permainan. Menambahkan fitur kuis dan permainan interaktif untuk menguji pengetahuan pengguna platform, agar pengguna tetap terlibat aktif terhadap platform. Selanjutnya adalah simulasi materi. Agar pengguna dapat lebih memahami materi yang disajikan, dapat ditambahkan sebuah fitur simulasi berupa video agar pengguna mempunyai gambaran untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang nyata. Selanjutnya, dapat ditambahkan fitur untuk diskusi, memfasilitasi pengguna agar dapat berdiskusi untuk mendorong interaksi antar pengguna, berbagi ide, ataupun memecahkan sebuah permasalahan materi yang dihadapi masing-masing pengguna. Selanjutnya, dapat menambahkan fitur gamifikasi. Dalam fitur gamifikasi ini dapat menambahkan elemen seperti poin, lencana, dan papan peringkat untuk memotivasi pengguna dan membuat belajar lebih menyenangkan. Yang selanjutnya adalah menambahkan fitur konten yang bervariasi, menyediakan konten dalam berbagai format seperti teks, video, audio, dan infografis untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda-beda dari masing-masing pengguna. Selanjutnya membahas mengenai strategi harga. Dalam strategi penetapan harga, agar dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, perusahaan dapat menerapkan berbagai cara seperti berikut. Yang pertama adalah menerapkan fitur berlangganan. Menawarkan berbagai tingkatan langganan dengan fitur dan harga yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda juga, sehingga diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan mereka. Yang kedua adalah menerapkan strategi harga per kursus.
Perusahaan juga dapat menyediakan materi untuk pengguna jika hanya ingin mengikuti kursus tertentu saja. Penetapan harga per kursus bisa berdasarkan durasi, kompleksitas, dan nilai yang ditawarkan. Yang ketiga, dapat menerapkan sistem diskon atau promo. Agar pengguna lama maupun baru tetap memakai platform tersebut, perusahaan dapat memberikan diskon dan promo untuk menarik pengguna agar tetap menggunakan platform. Yang terakhir, dapat menambahkan beasiswa. Perusahaan dapat menyediakan bantuan keuangan ataupun beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu atau keterbatasan terhadap biaya. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai keamanan data. Untuk memastikan keamanan data seluruh pengguna platform pendidikan online, perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dapat menerapkan enkripsi data. Pada platform dapat diterapkan sistem enkripsi semua data yang berkaitan dengan data pengguna, sehingga data pengguna akan aman dan terhindar dari akses yang tidak sah atau akses yang ilegal. Yang kedua adalah kontrol akses yang tepat. Menerapkan kontrol akses yang ketat untuk membatasi akses ke data pengguna. Akses data pengguna hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah diberi wewenang atau yang sudah bertanggung jawab mengenai data-data pengguna. Yang ketiga adalah perlindungan keamanan cyber. Melakukan langkah-langkah perlindungan data dengan menggunakan keamanan cyber yang kuat untuk melindungi platform dari peretasan dan serangan malware, sehingga dapat mencegah terjadinya serangan malware maupun kebocoran data-data. Yang terakhir, kebijakan privacy. Platform wajib memiliki kebijakan privacy yang jelas, yang menjelaskan bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan, sehingga para pengguna yakin akan keamanan data-data pribadi mereka jika menggunakan platform tersebut. Yang selanjutnya adalah mengukur keberhasilan platform. Untuk mengukur keberhasilan platform pendidikan online dapat memberikan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan pengguna dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melalui olah data yang ada dapat digunakan untuk melacak keterlibatan pengguna terhadap platform pendidikan online, seperti waktu yang dihabiskan di platform, tingkat penyelesaian kursus, dan partisipasi dalam aktivitas interaktif. Yang kedua adalah menganalisis feedback yang diberikan oleh pengguna melalui survei, ulasan, dan wawancara untuk memahami kepuasan mereka dan mengidentifikasi bagian yang perlu ditingkatkan pada platform. Yang ketiga adalah mengadakan program tes secara berkala untuk mengukur pencapaian pembelajaran pengguna yang dapat dilakukan dengan cara tes, penilaian, dan tugas, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa tingkat pengetahuan atau keterampilan yang sudah mereka capai. Yang keempat, yaitu melacak tingkat keterlibatan pengguna untuk mengetahui berapa banyak pengguna yang tetap aktif di dalam platform tersebut dalam jangka panjang, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi untuk platform tersebut ke depannya. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.